Halo sahabat screening saham, bersama saya Idris Arkan Apandi dalam screening saham menarik untuk perdagangan besok ya, hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Untuk yang belum berlangganan tentu yang nonton videonya delay ya, delay 1 hari ya, seperti itu. Untuk itu silakan berlangganan saja, tidak besar biaya berlangganan, hanya 4.900 per bulan. Ditambah biaya admin pembelian mungkin 1.000-an gitu ya, seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita lihat IHSG-nya. IHSG hari ini menarik walaupun belum mampu naik panjang, tapi sudah kelihatan hijaunya ya. Yang menarik volumenya di atas rata-rata perdagangan, kemudian di sini nih yang saya suka, asing mulai masuk di IHSG seperti itu. Oke, untuk tahap pertama kita akan review saham yang direkomendasikan kemarin ya, tanggal 11 Desember, yaitu ada Aces ya. Aces bagaimana? Apakah sudah jalan? Aces jalan ya, 20 poin hari ini. Apakah masih bisa beli, lanjut beli? Kita lihat juga AI-nya seperti apa ya, seperti itu. Di sini volume perdagangan meningkat, namun yang mengkhawatirkan di sini ada asingnya keluar ya, seperti itu. Yang kedua ini menjadi resisten ya, karena sangkuter banyak di sini ya, karena perdagangan yang dimulai 7 November itu banyak yang sangkut di sini. Untuk itu mereka berusaha untuk kurangi posisi. Jadi akan lebih berat ketika mau menembus resisten di sini ya, seperti itu. Untuk itu amannya seperti apa? Amannya kita harus mampu lewatkan dulu, artinya buy on breakout saja ya. Karena buy on weakness atau zona lemahnya sudah lewat ya. Ini tinggal hold saja ya, seperti itu. Coba kita lihat AI-nya. Ya, Aces direkomendasikan di harga 775 ya. Sekarang sudah 825 ya, 50 poin mendapatkan cuannya. Kalau yang sudah punya di hold aja, semoga mampu breakout ya. Yang belum punya bisa tunggu retracement. Bagaimana retracement itu strateginya? Harga saham ini menyentuh indikator AI. Bahkan dalam suatu kasus ya, harganya malah di bawah indikator AI baru kita ambil. Jadi Bapak Ibu yang di rumah yang ketinggalan bisa buka aplikasi TradingView-nya ya, seperti itu. Oke, saham kedua yang sudah direkomendasikan juga ada MBMA ya. MBMA apakah sudah jalan? MBMA masuk ke ring beli kembali ya. Masuk ke ring beli kembali, namun di sini kan AI belum jualan ya, memang fasenya sideways. Jadi mau amannya seperti apa? Buy on support saja ya di 510. Jadi antri di 510 saja, seperti itu. Berikutnya ada Indi ya. Indi direkomendasikan oleh AI. Nah, ini seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan jangan takut. Ini dikit lagi akan menyentuh indikator AI-nya. Jadinya bisa Bapak Ibu antri di cicil ya, antrinya 1465. Lihat pembuka market yang jelas ya. Yang jelas coba kita lihat volumenya penting ya di Indi. Indi turun, sahamnya turun, tetapi perdagangannya kecil ya. Bisa jadi besok akan merah lagi dengan volume kecil, atau bisa jadi langsung gas kembali ya. Artinya
Artinya ini hanya jemput penumpang. Yang jelas, satu kunci dalam trader itu atau investasi apapun ya tetap disclaimer ya. Setiap keputusan investasi pasti mengandung resiko, apalagi kita trading. Trading ini kan jangkanya jangka pendek ya, supaya cepat mutarkan modal ya, seperti itu. Jadi untuk resikonya sendiri, kalaupun beli buy on retracement, misalnya kita ambil di 1460, ya hati-hati jangan sampai breakdown aja di 1410. Tetapi ya, kalau dilihat ini terkonfirmasi, sebenarnya terkonfirmasi breakout 1460 ya, seperti itu. Jadi ini secara teori ya, secara teori memang adalah fase buy on retracement di Indi ya. Bapak Ibu yang sudah punya hold aja ya, seperti itu. Yang belum punya tawar sedikit lagi lah ya, seperti itu. Minimal di pas indikator AI-nya. Oke, berikutnya direkomendasikan kemarin Tugu ya. Tugu apakah sudah jalan? Tugu masih sideways. Nah, kalau sideways gini sebenarnya hanya menunggu waktunya cukup panjang juga ya, sideways dari zona turunnya, dan ada konfirmasi ya. Konfirmasi bahwa ini akan naik. Namun ya belum mampu, harus breakout dulu di 1080 itu akan eh, kita hold itu jadinya aman karena terkonfirmasi setelah breakout. Tetapi Bapak Ibu yang sudah punya hold saja ya, ini tinggal kita menunggu. Yang jelas sudah di bottomnya lah. Masa Desember saham masih turun ya. Jadi seperti itu. Hold saja. Oke, demikian itu saham-saham yang direkomendasikan tanggal 11. Untuk selanjutnya kita melihat dulu ya. Saya belum buka catatan juga. Saya belum juga melakukan pencarian ya. Saham-saham menarik. Coba kita lihat di sektor semen dulu ya. Semen ada IMTP hari ini. Bagaimana AI-nya? AI rekomendasi baik kemarin ya. Terkonfirmasi breakout saja ya. Intinya breakout di 7075 ya. IMTP terkonfirmasi breakout. Bapak Ibu yang ketinggalan, tunggu retracement juga boleh ya. Seperti teorinya tadi. Harga saham mendekati garis AI. Namun yang paling penting di sini ya, IMTP apakah breakoutnya murni sinyal naik? Hilang dia. Aduh. Oh ini, sorry. Kalau dilihat ya, yang paling penting itu adalah ininya, kenapa bisa pindah? Waduh, apa ini ya? Harusnya MA cross-nya ini penting juga ya. Oke, saya matikan aja MA cross ini. Saya buang di sini. Oke. Volume ya, volume perdagangannya. Ini ini menjadi penentu ketika breakout itu punya punya pondasi atau tidak ya, seperti itu. Ternyata volumenya di atas rata-rata perdagangan, berikutnya asing 4 hari ya berturut-turut masuk. Jadi terkonfirmasi breakout ya. Nih, ini breakout di 7000
7.050 lah ya, saya bilang seperti itu. Nah, sama konsepnya jika Bapak Ibu khawatir ini sinyal breakout-nya benaran akan lanjut atau tidak, ya tunggu retracement saja. Yang jelas terkonfirmasi breakout karena volume pembelian juga hijau-hijaunya banyak ya seperti itu. Untuk INTP lanjut ke saham berikutnya yang akan kita cek ada PTBA ya. PTBA belum ini ya, belum sempat direkomendasikan ya. Nah, PTBA rekomendasinya warnanya memang tidak sehijau ya, artinya masih tipis-tipis masuknya. Nah, ini di bawah turun, ini menarik. Sebenarnya dia masih zona zona sideways ya, sideways bawah ya, seperti itu. Nah, apalagi di dalam PTBA ini pasti ya reksadana-reksadana mencari mencari saham-saham yang berdividen tinggi ya. Salah satu koleksinya mungkin PTBA, nanti kita cek. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketinggalan tadi PTBA buy on retracement, kenapa harga saham di atas indikator AI-nya ya. Ini kan kita coba lihat lagi apakah kemarin PTBA terkonfirmasi breakout. Ini mau menuju breakout ya, terbentuk pola seperti huruf W ya. Kemarin ya terkonfirmasi dengan volume 2 kali perdagangannya ya. Hari ini asing keluar, turun, volume kecil. Bisa jadi besok juga volume kecil keluar. Tetapi ya ini menjadi peluang untuk kita buy on retracement ya, menurut saya seperti itu. Ingat strateginya dalam trading juga beda dengan strateginya investing ya, seperti itu. Jangka kita jangka pendek. Untuk itu ya banyak saham pilihan-pilihan untuk trading. Untuk itu ditempatkan porsinya maksimal di 10% saja di PTBA ya. Ini terkonfirmasi volume 2 kali lipat ya kemarinnya, dan hari ini turun. Ini menjadi kesempatan buy on retracement ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan coba cek juga sebenarnya saham ini juga sudah direkomendasikan AI di sektor rokok. Kita ambil HMSP saja ya. HMSP belum jalan ya, masih sideways di atas ya. Ini buy on retracement, harga sahamnya di sekitar indikator AI ya, seperti itu. Konfirmasi breakoutnya ini ya. Kita bisa cek juga. Yang jelas konfirmasi breakout itu penting ya. HMSP. Artinya kita sebagai trading tinggal sabar saja ya. Tinggal sabar menunggu. Ini terkonfirmasi. Ya, tapi ya kurang enaknya di sini ini. Dia itu meninggalkan ekor-ekor ya. Di sini ya Bapak Ibu, kalau nanti ini mumpung ketemu bukan sekedar cocokmologi. Kalau ekor atas ini cukup panjang ya, artinya ini ada tekanan jual yang cukup tinggi juga ya. Artinya kalau ketemu yang seperti ini, yang punya barang ya, cepat aja dijual karena ini sinyal untuk turun ya. Ekor di atas panjang merah. Sebaliknya kalau ketemu juga ada nggak di sini ya? Oh, belum ketemu ini ya. Sinyal untuk naiknya. Yang jelas sinyal seperti ini untuk turun. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini merah-merah volume kecil, asing masuk ya, itu aja dasarnya. Ya sabar ya, kita cobalah ya.
namanya juga trading ada strateginya yang jelas. AI sudah rekomendasi mampu breakout di 695 jalan ini barang ya. Seperti itu di HMSP. Kalaupun tidak jalan ya, ya breakdownnya memang di 650, artinya ada 650, tar dulu, 650 ini 665, 15 poin. Jadi Bapak Ibu bisa lepaskan lagi kalau dia nggak mampu naik untuk breakout ya seperti itu. Jadi masalah trading juga harus ada timeline waktunya juga ya. Ini fasenya ngumpulin barang ya si bandarnya. Oke, demikian untuk HMSP. Kemudian kita coba cek juga Harum ya. Harum. Harum bagaimana? Harum buy on retracement juga ya. Karena sinyalnya sudah ada kemarin harga saham turun ya. Ini dekat dengan indikator AI-nya. Nanti ya tetap juga resikonya kalau sudah mendekati indikator AI, ya resikonya AI akan konfirmasi sell atau tidak atau bahkan di hold ya seperti itu di Harum kita ulangi. Berikutnya di konstruksi ya, konstruksi PTPP ya punya pemerintah ini ada tanda enggak ya? Coba kita cek. Sudah lama ya rekomendasinya AI-nya belum ada jualan. Ya, ya seperti ini jadinya nih. Sudah lama rekomendasi, tetapi belum jalan-jalan juga ya si PTPP. Dan di skip aja lah dulu ya. Coba kita lihat Pewon juga. Pe- Pewon ya sedang jualan juga ya. Baru baru aja rekomendasi bukan dari catatan saya. Paling yang jalan kemarin Antam. Antam ini turun ke hari ini. Kalau turun yang jadi peluang. Oh sedikit lagi ya, sedikit lagi buy on retracement yang jelas terkonfirmasi breakout. Intinya konfirmasi itu penting lah ya. Biarkan aja turun, kita bisa tunggu di indikator AI-nya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya saham-saham kita. Untuk rekomendasi yang menarik ada di INTP, PTBA, Harum, dan HMSP. Ya, empat aja dulu. Memang yang kemarin-kemarin di video sebelumnya coba dicek saja apakah yang sudah jalan atau belum, cocokkan dengan indikator AI seperti Pegas ya. Pegas, Pegas kami tidak merekomendasikan untuk sell lagi. Jadi Bapak Ibu pantau sendiri ya untuk jualannya karena kami hanya merekomendasikan pada saat buy saja. Kalau pada saat buy, sell kami tidak bahas lagi ya. Serasa Bapak Ibu sudah cukup cuannya 5%, 7%, bungkus boleh ya musim sekarang. Sebenarnya bisa jadi sebenarnya di Pegas ini eh, sudah jalan di stake 2-nya ya. Ini hanya ambil penumpang saja ya. Seperti itu karena masih di sekitar indikator AI. Tapi AI sudah memutuskan ini di take profit dulu ya sambil menunggu review untuk sell kembali. Ada yang belum jalan ya di sektor perbankan. Oh sorry ya, saya tadi ada janji di ini ya, PTBA ya. PTBA kita lihat dulu ya secara fundamental. Fundamentalnya bagus ya. IPS-nya yang juga penting. Oh IPS terjadi penurunan ya. Tetapi biasanya akhir tahun net income-nya meningkat ya. Semoga aja tutup bukunya nanti juga meningkat sehingga bisa memberikan IPS yang cukup tinggi mengingat di analisisnya 482 memang agak turun tetapi di harga sekarang bisa jadi belasan persen karena PTBA
pembagian dividennya, payout rasionya cukup tinggi ya, seperti itu dividen yield bisa mencapai 14%. Siapa pemiliknya itu bisa Bapak Ibu cek secara fundamental itu di profile. Apakah eh, akan terjadi window dressing di PT BA ini ya caranya coba lihat di lokalnya siapa yang punya. Di lokal oh individu banyak ya. Di asing bagaimana? Nah, di sini di asingnya yang menarik ya, di sininya 3%-nya itu reksadana yang pegang. Jadi kalau reksadana ingin meningkatkan laporan kinerja akhir tahunnya, otomatis harga saham akan didorong. Ini sih kebanyakan kalau lokal yang punya barang adalah individu ya, seperti itu. Saham beredar 32% ya. Jadi dari 32% ini individunya 13%, banyak ya perorangan ya. Artinya mereka ini sebenarnya investor ya, tidak tidak trading ini ya, karena berharap dividen yang cukup besar mengalahkan devisitonya ya, seperti itu. Untuk asing individu tidak ada yang bermain ya. Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan yang dimaksud dengan asing yang beli ini memang asingnya perusahaan karena kalau dilihat di asing individu ndak main-main si saham Indonesia kayaknya ya seperti itu. Kemudian rata-rata memang big money pengelola dana, untuk itu di laporan kinerja akhir tahun mereka harus menampilkan valuasi perusahaannya yang cukup baik lah ya dari kinerjanya. Jadi Bapak Ibu sekilas untuk window dressing seperti itu untuk PTBA. Memang masih sedikit ya asing punya 4%-an aja ya asing reksadananya ya. Yang penting itu di reksadana ya seperti itu. Oke, demikian sebagai tambahan bahwa saham ini diduga akan terjadi window dressing-nya di minggu ketiga biasanya seperti itu saham-saham pada rally bagi yang saham-saham window dressing ya. Juga ada saham yang akan dibuang ya seperti itu. Oke, demikian saya Ri. Selamat malam.